Selamat hari Minggu, Jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Selamat beribadah secara online bersama Jemaat GKI Galilea. Walaupun kita tidak bertemu secara fisik, namun kita tetap dipersatukan untuk bersekutu dan memuji nama Tuhan. Ibadah Minggu 20 September 2020 ini menggunakan liturgi ibadah Minggu bentuk yang ketiga. Ibadah ini dipimpin dan dilayani oleh Pendeta Piksani, didampingi oleh Penetua Muding Esmantir yang bertugas sebagai salam presbiter dan pembacaan Alkitab. Dan saya Diakon Elniati MS Mantir bertugas sebagai liturgus. Jemaat diundang untuk berdiri. Dengarkanlah panggilan beribadah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 4. Kita menyanyi dari PKJ nomor 18. Mari masuk ke rumahnya. Kita tahbiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu sekalian. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk. Pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun begitu, betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintah-Nya. Karena itu, marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, serta pimpinlah kami, agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah
Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Jemaat memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai ayat yang ke-15 dengan perikop mana Sabat. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhan
lah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun, beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. 2 Timotius 3 ayat 15. Jemaat Tuhan, kembali kita menyanyi dari kidung pujian, Ku kagum hormat akan Engkau.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu saat ini karena kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa bekerja dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk menerima dan mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan firman Tuhan menjadi sulu dan pelita bagi kami. Pakailah hamba-Mu saat ini ya Bapa, sehingga hamba-Mu mampu untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada Minggu 20 September 2020 ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan baca bagi kita Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 dalam perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu," dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapakah kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu."
Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema umum atau subtema umum untuk kita di bulan September ini dalam Almanak Nas GKE adalah menjadi teladan dalam tanggung jawab. Tetapi pada saat ini saya memberikan tema kecil bagi kita, yaitu upah atau kasih karunia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, upah adalah hak yang dibayar kepada seseorang sebagai balas jasa dari tenaga yang telah ia berikan atau yang telah ia keluarkan untuk mengerjakan atau melakukan satu tugas pekerjaan. Misalnya, pegawai mendapat gaji, karyawan mendapat upah atau honor. Karunia itu artinya yang pertama adalah kasih, belas kasih. Dan yang kedua bisa berarti pemberian atau anugerah yang lebih tinggi kedudukannya diberikan kepada yang lebih rendah. Jadi kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan. Karena Tuhan menawarkan keselamatan untuk memperoleh hidup yang kekal melalui sebuah pemberian kasih karunia kepada manusia yang sebenarnya manusia tidak layak untuk menerimanya. Tetapi Tuhan memberikan itu bagi manusia. Dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukanlah lagi kasih karunia. Jadi Tuhan mengasihi umat Israel atau sisa-sisa umat Israel. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dalam nas ini Yesus menggambarkan atau mengilustrasikan tentang kerajaan sorga itu seumpama atau seibarat seorang tuan rumah atau pemilik kebun yang mencari pekerja, orang upahan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan garis bawahi dalam bagian nas ini. Yang pertama adalah ketika tuan rumah itu keluar untuk mencari pekerja, ia menjumpai mereka dalam beberapa tahap. Pagi-pagi, pukul 9, pukul 12, pukul 3 sore, dan pukul 5. Jadi ada jarak waktu yang berbeda antara pekerja yang pertama dengan kedua, ketiga, dan seterusnya dalam konteks nas kita. Dan yang harus kita perhatikan adalah ada kesepakatan yang disampaikan oleh tuan rumah itu. Karena kesepakatan itu ia mengatakan bahwa ia akan memberi mereka upah, yaitu
sedinar sehari. Kita harus mencatat kata upah sedinar sehari. Dinar adalah mata uang Romawi dan bergambar kaisar Romawi. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mereka bekerja dengan perjanjian atau kesepakatan tetap tentang upah bahwa sedinar sehari. Jadi upah itu tetap sama baik ia bekerja pada pagi hari jam 9, 12, 3, bahkan 5 petang. Sama upahnya sedinar sehari. Respon yang muncul ketika pembayaran upah dilakukan. Mereka yang bekerja pada pagi benar, ada kecemburuan di sana. Mereka merasa ada ketidakadilan karena mereka bekerja dengan sekuat tenaga, tetapi mereka yang masuk pukul 5, masuk pukul 3, upahnya sama. Dalam bagian ayat yang ke-12 itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tuan rumah ini atau pemilik kebun ini menjawab bahwa ia tidak adil terhadap mereka karena ada kesepakatan atau ada perjanjian atau ada syarat yang sudah ia sampaikan sebelumnya. Jadi ia sudah terbuka mengenai upah mereka. Dalam bagian ini Injil Matius atau Matius mengilustrasikan tentang kemurahan hati Allah di tengah-tengah kekuasaan dan kekayaan, yaitu tindakan dari tuan rumah ini. Jadi tindakan dari tuan rumah ini menggambarkan bagaimana kemurahan hati Allah di tengah kekuasaan dan kekayaan. Allah itu maha kuasa dan ia maha kaya. Tetapi ia sungguh murah hati. Dan yang kedua adalah keluhan para buruh tentang standar upah yang sama menggambarkan tentang keadilan Allah. Kehendak Allah terhadap manusia berdasarkan kepada kemurah hatian. Murah hati Allah atau keadilan Allah bukan atas dasar prasangka manusia, bukan atas dasar penilaian manusia. Oleh sebab itu tuan rumah ini mengatakan bahwa ia sudah berlaku adil. Karena upah sedinar sehari itu adalah kesepakatan di awal sudah disampaikan. Dan menggambarkan bagaimana Allah yang penuh kasih, Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki kekayaan. Tapi ia sungguh Allah yang mengasihi manusia. Artinya tidak ada Allah membedakan orang yang satu dengan orang yang lain. Kasih Tuhan kepada manusia itu sama. Nilainya sama. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam ayat yang ke-16 itu mengulang dalam pasal 19 ayat yang ke-30. Kalau Bapak Ibu jemaat memperhatikan pada Alkitab. Ayat 30 pasal 19 saya baca bagi kita. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yesus ingin menegaskan
kerajaan sorga atau kerajaan Allah ingin membalikkan penilaian manusia. Bahwa dalam bagian nas ini kita diajak untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah, agar kita bisa menjadi teladan dalam tanggung jawab iman. Karena dalam subtema di bulan September, menjadi teladan dalam tanggung jawab. Ketika kita menyadari akan tugas dan tanggung jawab kita dan hidup dalam kerendahan hati, kita dapat melakukan atau menjadi teladan bagi sesama kita dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Keselamatan itu adalah karunia Allah yang cuma-cuma, bukan upah. Karena kita melakukan sebuah pekerjaan, tapi itu adalah karunia, pemberian Allah dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Jadilah teladan dalam hidup kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan benar-benar menjadi sulu dan pelita dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan atas firman yang boleh mengajar kami, yang menyapa kami pada saat ini. Diberkatilah kami melewati kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu berbuah, bertumbuh, dan berakar dengan kuat dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan, sehingga jemaat-Mu senantiasa merasakan sukacita dan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saat ini kami menaikkan syafaat kami ya Tuhan. Kami bawa dalam doa kami bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini. Mari Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami dan memberkati para pemimpin kami dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, di mana saja berada di seluruh wilayah Indonesia ini Tuhan. Tuhan memberkati. Memakai para pemimpin kami untuk menjadi wakil Tuhan dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercaya oleh Tuhan, sehingga mereka dapat bertanggung jawab dengan benar dan memimpin dengan adil, jujur, dan bijaksana. Jikalau mereka menghadapi pergumulan-pergumulan dalam mereka menjalankan tanggung jawab mereka untuk memimpin bangsa ini Tuhan, secara khusus bagi presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, camat, kepala desa, di mana saja berada Tuhan memberkati mereka. Bahkan Tuhan menolong mereka ketika mereka menghadapi pergumulan, sehingga bangsa kami ini tetap boleh dipulihkan. Bahkan saat ini masih dalam pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, yang masih melanda negeri kami tercinta bahkan dunia ini. Mari Bapa, kami juga memohon kepada Tuhan,
supaya badai ini boleh berlalu dari negeri kami ini dan dari dunia karena pertolongan Tuhan. Engkau memakai orang-orang yang berhikmat, yang memiliki kepandaian dan kepintaran, untuk mereka boleh mendapat vaksin, bahkan vaksin itu pun boleh cocok untuk diberikan bagi pasien ataupun kami warga negara Indonesia, bahkan manusia yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Gereja-gereja Tuhan yang ada di dalam bangsa negara ini, kami memohon berkat Tuhan atas gereja-gerejamu, sehingga gereja Tuhan tetap berdiri kokoh, tetap menjadi wadah atau tempat perhimpunan persekutuan jemaat Tuhan. Baik gereja Tuhan yang berupa bangunan ataupun berupa kumpulan orang-orang percaya kepada Tuhan. Engkau memberkati para pekerja gereja Tuhan, kami pendeta, penatua diakon, pengurus-pengurus pada bidang kategorial, bahkan siapapun juga yang terlibat dalam bidang pelayanan firman-Mu Tuhan, pakailah kami, untuk kami boleh menjadi alat yang Tuhan pakai di tengah dunia ini untuk mewartakan firman Tuhan. Berkati kami dan kuatkan iman kami ketika kami pun menghadapi pergumulan dalam kehidupan kami atau di dalam jemaat Tuhan. Sehingga kami senantiasa dapat melakukan tanggung jawab kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan di dalam dunia ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang dilayani, di mana saja berada ya Tuhan. Secara khusus kami membawa gereja Kalimantan Evangelis, baik dari tingkat jemaat, resort dan majelis sinode, dalam setiap program yang telah dibuat dan dilakukan dijalani. Kami memohon pertolongan Tuhan sehingga boleh berjalan dengan baik. Terlebih-lebih menghadapi situasi masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam penata layanan yang kami lakukan di tengah jemaat Tuhan. Biarlah melewati ibadah-ibadah yang dilakukan secara virtual, berkat Tuhan pun tetap kami rasakan dan firman-Mu tetap menguatkan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati seluruh tim multimedia yang ada di gereja Tuhan, sehingga melewati talenta dan keahlian, kepintaran yang telah Tuhan berikan bagi mereka, mereka dapat mendukung dan melakukan pelayanan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami juga membawa orang tua jompo, anak yatim piatu, para janda duda, orang sakit baik terbaring di rumah sakit atau di rumah masing-masing, supaya mendapat pertolongan dan berkat dari Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pun senantiasa dapat mengucap syukur dan menjalani kehidupan ini dalam tuntunan Tuhan. Secara khusus ya Bapa, bagi jemaat Tuhan yang ada di jemaat Galilea, Resort GKE Palangkaraya Hilir ini, mari Bapa berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, sehingga jemaat-Mu senantiasa boleh merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Setiap rumah tangga dan keluarga, anak-anak yang telah Tuhan karuniakan dalam kehidupan pemuda-pemudi kami, mari Bapa Engkau memberkati.
Biarlah kami sebagai jemaat Tuhan tetap memiliki keyakinan dan pengharapan kami bahwa Tuhan akan menolong kami dalam masa pandemi ini. Beri kesehatan, kekuatan bagi seluruh jemaat Tuhan untuk mengawali minggu yang baru sehingga dapat melakukan pekerjaan sepanjang minggu ke depan. Kami juga bawa dalam doa kami bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit dan dalam perawatan. Mari Bapa, Engkau memberkati tubuh mereka, menjamah sakit penyakit mereka, memakai dan memberkati dokter dan para medis yang menangani, sehingga jemaat yang dalam keadaan sakit boleh disembuhkan dan mendapat pertolongannya daripada Tuhan. Mereka dapat bersaksi tentang keajaiban yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Bagi jemaat Tuhan yang sepanjang minggu ke depan merasakan sukacita atas pertambahan usia, kelahiran dan pernikahan mereka. Engkau Allah yang menyempurnakan sukacita mereka dengan kasih-Mu. Bahkan dengan pertambahan usia itu pun bertambah iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Bentuklah mereka senantiasa menjadi orang yang Tuhan kehendaki dalam dunia ini. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan dan pertumbuhan mereka Tuhan. Sehingga sukacita sungguhlah luar biasa dalam hidup mereka. Inilah doa, syukur dan syafaat kami saat ini Bapa, yang kami naikkan di dalam Yesus Tuhan yang menyatukan. Kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita, khususnya untuk warga Jemaat Gereja Galilea. Persembahan ini dapat kita kumpulkan via transfer rekening Bank Pembangunan Kalteng atas nama BPH Majelis Jemaat GKE Galilea, dan juga dapat kita kumpulkan dengan menggunakan amplop yang dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor BPH Majelis Jemaat GKE Galilea pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pada jam kerja. Dan juga bagi jemaat gereja lain yang mengikuti ibadah ini, persembahan dapat dikumpulkan di gerejanya masing-masing. Dengarkanlah nas pengantar persembahan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Ya Tuhan, kami berikan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur atas segala kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan, agar menjadi kemuliaan nama-Mu. Bersama barang duniawi ini, kami dengan kerendahan hati menyerahkan kehidupan kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387.
Aku heran Allah mau memberi. Marilah jemaat kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.